Selamat bergabung, Bu Diana. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu Diana? Alhamdulillah baik. Masya Allah, di antara aktivitasnya ya, walaupun hari ini harus nanti langsung ngajar gitu ya, Bu Diana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami para pendidik, pejuang pendidikan di Araihan ya. Sebelumnya kami juga ingin sapa dulu ya Bu Diana, karena peserta kali ini ada dari beberapa unit yang semuanya nobar, ini meriah ya Bu Diana. Ya dari TPA IT Araihan ada kira-kira 14 pendidik, kemudian dari KPIT ada 20-an, kemudian dari RA ada terbagi menjadi 2 ruang karena kita menjaga protokol kesehatan ya. Ruang 1 dari kelompok A, ruang 2 kelompok B. Baik, sudah siap teman-teman pendidik semuanya? Kita mau yel-yel dulu ya. Dari kelompok yang paling kecil, yang biasanya membersamai bayi-bayi. Dari TPA Araihan, silahkan yel-yelnya. Masya Allah, keren sekali ya, kompak sekali dari TPA Araihan. Barakallah. Selanjutnya dari KPIT, kami persilahkan. Masya Allah, semangat sekali. Semangatnya menular sampai gimana-mana ya. Barakallah KPIT. Selanjutnya, kelompok ARA Araihan. Kami persilahkan. Kelompok ARA Araihan, semangat belajar. Masya Allah, tidak kalah keren. Barakallah kelompok A. Selanjutnya yang terakhir kelompok B. Silahkan. Kelompok B, bagus, ya. Masya Allah, kelompok B sudah siap fokus ya. Untuk semuanya, wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren untuk semua pendidik Araihan ya. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini kita akan diberikan materi oleh Ibu Diana Setiawati. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau, Ibu Diana. Ibu Diana Setiawati, beliau adalah Direktur Central for Public Mental Health atau CPMH Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian riwayat pendidikan beliau, S3-nya, PhD-nya dari Universitas Melbourne. Kemudian S2-nya, Masya Allah ya, beliau dari International Islamic University Malaysia. S2-nya dari Malaysia, kemudian S1-nya dari
Universitas Gadjah Mada. Masya Allah, kemudian pengalaman pekerjaan beliau dari 2005 sampai sekarang ya, sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi, kemudian menjadi direktur juga. Nah, sebelumnya beliau juga menjadi manajer program Crisis Center, kolaborasi dari Universitas Melbourne dan Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga menjadi anggota Komite Nasional Pengembangan Panduan Rehabilitasi Pasca Bencana yang ditugaskan oleh BNPB. Nah, selanjutnya publikasi jurnal beliau banyak sekali, bisa disimak di layar ya. Kemudian juga beliau publikasi buku juga banyak. Dan yang terakhir mendapatkan penghargaan menjadi inovator pembelajaran Universitas Gadjah Mada, kemudian menjadi dosen sosial humaniora berprestasi nasional. Tahun 2018 juga menjadi dosen terbaik Universitas Gadjah Mada. Masya Allah, barakallah Bu Diana ya. Jadi sangat tepat sekali pada kesempatan pagi hari ini kita berguru, belajar pada orang yang sangat tepat. Beliau Bu Diana menggeluti di bidang psikologi, yang nanti insya Allah memberi bekal kita bagaimana menjadi guru yang berbahagia, bagaimana menjadi guru yang bisa mengajar dengan bermakna, bagaimana menjadi guru yang bisa melayani anak didiknya sesuai dengan keunikan masing-masing. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bu Diana Setiawati untuk memberikan materi 1 jam ke depan. Untuk selanjutnya 30 menit ke depan akan ada tanya jawab. Dipersilahkan kepada ibu-ibu guru untuk mencatat, kemudian membuat resume, dan nanti mungkin juga menanyakan. Bisa pertanyaan karena ini nobar ya, nggak bisa di chatbot ya, jadi silakan nanti pertanyaan dikumpulkan di masing-masing unit, nanti bisa ditanyakan langsung. Baik, kami persilakan Bu Diana, waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar dengan baik ya suara saya. Baik, Alhamdulillah kita memulai hari ini Jumat Barokah dengan diskusi bersama gitu ya. Nanti kita insya Allah sharing aja gitu. Ini karena yang pada nobar kan semua bawa pegang HP ya. Silakan di HP-nya itu masuk ke joinpd.com. Ya, jadi biar semua ikut berpartisipasi ya, karena kalau ini kan chatting kan chatbox-nya kan cuma 1 ya, jadi kalau ini bisa nanti. Jadi masuk ke joinpd.com lewat HP-nya masing-masing, Ya, terus baru kemudian disiapkan. masukkan ini apa kode ini FVKYLC. Saya pernah ke Araihan mungkin tahun 2018 2000. mungkin ya, Bu Diana. Enggak. Oh ya, tapi saya pernah ke sekolahnya ini 2007 mungkin ya. Masya Allah, udah lama ya. Udah lama ya, makanya saya kayak wah Masya Allah gurunya sudah sampai 70 ya sekarang ya, luar biasa. Itu Alhamdulillah. ngalah-ngalahi Fakultas Psikologi UGM tuh. Gitu Fakultas ya, Bu Psikologi Diana. UGM aja gurunya cuma 60 berapa. Ya, monggo-monggo masuk ke joinpd.com. FVKYLC, iya. Mau apa? Apa? Ya, joinpd.com, masukkan kode FVKYLC.
Oke, sudah banyak yang masuk. Nanti ibu-ibu yang bapak ibu yang belum masuk, ketika udah jalan tetap bisa masuk. Saya tulis ya di chat ininya, joinpd.com. Terus kodenya adalah FVK YLC. Nanti kode ini juga akan terus berada di pojok PowerPoint. Nah, sekarang yang pertama saya tanya dulu, apa kabar? Sehat? Apakah sehat? Nah, di situ kan ada tulisan nih di pojok di HP itu, answer, jawab, ya klik. Nah, itu bisa ngetik ibu-ibu di situ, ya. Ya, sudah masuk beberapa jawaban gitu. Ya, alhamdulillah sehat, bahagia bersama Araihan, Masya Allah. Ini anunya ya, apa, yel-yelnya tadi ya, gitu ya, tepat sekali gitu ya, sehat gitu. Alhamdulillah luar biasa. Ya, monggo yang lain ditunggu yang belum masuk. Ya, sudah masuk jawabannya. Alhamdulillah luar biasa sehat, jiwa raga ya, sehat ceria, Allahu Akbar. Masya Allah sehat semangat ya. Nah, sekarang apakah sehat jiwa? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Ya, saya selalu memulai dengan ini untuk cek apakah semuanya baik-baik aja. Ya, sehat semangat ya. Insya Allah, alhamdulillah selalu berusaha. Ya, bismillah. Semoga alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bismillah berusaha selalu sehat. I am okay ya. Oke, alhamdulillah. Oke, semuanya baik dan semangat, nggih. Nah, kita sebelum membahas macam-macam gitu ya, kita review lagi apa itu sehat jiwa sih gitu ya. Jadi, menurut, WHO sehat jiwa itu adalah keadaan sejahtera di mana seseorang itu mengenali potensi dirinya, terus kemudian mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, produktif dan bermanfaat untuk komunitas. Jadi 4 hal ini aja kita bisa mendeteksi diri kita kalau tadi di awal ya dibuka dengan apakah kita ini sehat jiwa apa enggak dan sebagainya gitu. Apakah terganggu enggak kita dengan pandemi dan sebagainya, maka kita ngukurnya gampang. Diri kita sendiri kita ukur apakah kita mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri itu enggak cuma hobi dan kelebihan tapi juga mengenali mengapa saya menjadi guru Araihan. Setiap pagi saya bangun bersemangat untuk apa saya menjalani peran ini tadi ya, terus, kenapa saya pernah menjadi bagian dari sejarah, mengajar, online, mengajar di tengah pandemi. Nah, itu kan mengenali dirinya. Lalu mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari karena setiap hari kita sebenarnya mengalami tekanan hidup, ada tekanan hidup itu ya. Pandemi maupun tidak pandemi itu ada aja tekanan hidup gitu ya. Mungkin ibu-ibu anaknya rewel sebelum berangkat, atau ya masalah lain-lain, kalau keluarga kita baik-baik aja mungkin keluarga besar kita ada masalah dan sebagainya, atau tekanan kerjaan dan sebagainya. Nah, kemudian, produktif, ya. Jadi kalau mampu menghadapi tekanan tadi, ciri-cirinya kita nggak kalut, kita nggak panik, kita mampu menghadapi itu. Terus kemudian produktif, artinya produktif itu ya tugas kita apa hari itu, maka ya kita bisa melakukan dengan baik, fokus, konsentrasi,
musuhnya produktivitas itu nggak bisa tidur dan nggak bisa konsentrasi. Begitu kita tidak bisa tidur, tidak bisa konsentrasi, itu sebenarnya tanda-tanda awal bahwa ada yang terganggu dengan kesehatan mental kita. Terus yang keempat, yang keempat bermanfaat untuk komunitas. Nah, kalau anak-anak gitu ya, itu kira-kira ya sehat mental atau sehat bagi anak-anak itu sesuai dengan perkembangannya ya. Kalau anak-anak itu seharusnya anak-anak ya nature-nya ya lari-lari, jalan-jalan, lompat-lompat kayak gitu ya. Tapi kalau anak tuh mulai diem aja, menarik diri dari ini, dari ya pokoknya nggak seperti biasanya lah, nggak seperti anak-anak biasanya, atau ngompol, atau regresi misalnya yang sebelumnya udah baik, tahu-tahu suka ngompol atau lebih manja, nah itu regresi. Atau, ya tanda-tanda seperti, ya rewel kebanyakan kayak gitu ya. Jadi anak-anak tanda-tandanya seperti itu, kalau dia sebenarnya nggak mengalami kesejahteraan psikis gitu ya. Tapi kalau anak bahagia itu ya dia ngomong-ngomong, gunting-gunting, jalan-jalan, nggak diem aja kayak gitu ya. Itu mungkin tanda-tanda gejala-gejala yang bisa kita lihat dalam diri kita, kalau saya sehat seperti apa, kalau saya nggak kurang sehat seperti apa. Jadi membicarakan kesehatan mental itu tidak hanya tentang sakit jiwa, tentang sakit mental gitu ya. Kalau kita nggak pernah dapat diagnosis sakit jiwa, belum tentu kita sehat jiwa, karena sehat jiwa itu artinya hidup kita tadi optimal, produktif gitu-gitu. Ya, itu basic-nya seperti itu. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu guru cemaskan dengan kondisi anak-anak kita saat ini? Anak-anak murid kita maksudnya. Monggo bisa direspon, nggih. Ya, silakan. Apa yang Bapak Ibu guru cemaskan dengan kondisi, murid-murid kita saat ini ya, atau ya apapun lah pokoknya yang berhubungan dengan murid kita. Pembiasaan baik yang hilang, kejenuhan mereka, kecanduan gadget, anak tidak mendapatkan pembiasaan, mendidik karakter, anak-anak kurang dalam pemahaman agama, malas belajar, kebosanan di rumah, anak tidak bersemangat, pembiasaan yang baik, anak kurang bersosialisasi, tidak mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, tidak fokus, kecanduan HP, anak kurang bersemangat, obesitas, ya, ya obesitas. Tapi kalau anak-anak sih mungkin nggak obesitas sih. Ya bisa sih, kalau kita malah mungkin obesitas ya, duduk-duduk terus gitu ya. Ya. Kecanduan HP, oke, yang dicemaskan adalah merasa jenuh, tidak berkembang, kurang mandiri, kecanduan HP, kebosanan di rumah, kurang disiplin, kurang pergaulan, anak kurang dalam pemahaman agama dan aktivitas real bersama teman dan guru. Oke, oke, pembiasaan yang baik hilang ya. Nggih, apa kesulitan Anda dalam hubungan dengan murid-muridnya? Ya, sekarang kan murid-murid tidak di depan kita. Nah, gimana yang dirasakan ibu-ibu, bapak-bapak guru, kesulitan dalam membangun hubungan dengan anak-anak usia dini saat ini, dengan muridnya? Ya, kedekatan sangat kurang, oke, bosan di rumah. Memotivasi anak karena keterbatasan komunikasi secara langsung. Kesulitan membangun bonding atau chemistry dengan anak didik. Kurang dekat, anak kurang fokus. Kurang bisa mengambil hati anak karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan interaksi. Anak tidak mengenal guru, kurangnya kedekatan dengan anak.
kurang kontak fisik, hubungan kurang dekat, terhalang jarak, sulit mentransfer semangat, kedekatan hati, hikmah belajar, tidak sekedar menyelesaikan tugas, tapi maknanya kurang akrab dengan anak, pemantauan perkembangan, sulit membangun kedekatan, jarang tatap muka, tidak tahu perkembangan, kurang komunikasi, ortu sibuk, mengalihkan kebosanan, keterbatasan komunikasi, kurang kedekatan dengan guru, kedekatan hati dan keakraban anak kurang dekat, kurang komunikasi. Oke. Ya, pada dasarnya adalah yang dikhawatirkan karena kurang komunikasi ya, tidak bisa dekat gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini waktu itu pernah saya sampaikan bahwa ini adalah grafik emosi yang umum selama pandemi, selama bencana, setiap bencana. Bantul, teman-teman di Bantul pasti pernah merasakan ini. Bedanya gempa Bantul itu seminggu ya kira-kira selesai gitu. Ini setahun belum selesai. Nah, kita masih berada di situ. Jadi emosi kita itu naik turun selama pandemi biasanya. Normalnya di sini yang ungu ini ya, terus kemudian ketika kita udah mulai mendengar ada virus, kita udah mulai ini khawatir, cemas, sampai ketika diumumkan kita juga ada gitu ya. Bencana itu sudah sampai ke Indonesia, menjadi global pandemi, kemudian heroisme meningkat, adrenalin kita meningkat, yuk kita bantu tetangga kita yang nggak yang nggak dapat kerjaan, membantu murid kita yang begini, ortu murid kita yang begitu, ada yang jahit masker, bikin gerakan macam-macam, bagi-bagi macam-macam, itu selalu terjadi. Dalam gempa Bantul pun ada adrenalin rush, orang namanya honeymoon period, heroisme meningkat, pengen membantu, tapi lama-lama kemudian menurun. Nah, menurun, kemudian emosi kita turun. Sekarang ini kita namanya tahap kekecewaan, disillusionment tuh kekecewaan. Kecewa karena kapan sih pandemi itu akan berakhir, kok nggak selesai-selesai, kapan sih sekolahnya itu nggak offline, nggak online, kapan bisa ketemu anak-anak dan seterusnya. Kita sendiri berada di ketidakpastian sehingga emosi kita dan semua orang ada di sini. Ini seluruh dunia ya, seperti ini. Sehingga sangat mudah untuk menjadi masalah, sangat mudah untuk disulut, sangat mudah untuk sangat sensitif dan sebagainya. Kondisinya rentan seperti ini begitu ya. Meskipun ya naik turun, sekarang alhamdulillah ada vaksin, sudah mulai kelihatan orang mulai agak semangat lagi. Nanti berarti kalau udah vaksin kita bebas kayak gitu-gitu ya. Nah, naik turun gitu. Begitu nanti itu sampai kita bisa kembali lagi. Sehingga kita perlu menyadari bahwa kondisi kita memang sedang sulit saat ini gitu ya. Artinya kalau biar anak-anak itu sehat, orang tua sehat, guru itu sehat, itu apa sih sebenarnya yang perlu kita penuhi gitu. Yang penting banget untuk kita penuhi itu yang jelas adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu ya makan, minum gitu, itu terpenuhi gitu ya. Kalau beban ekonomi itu meningkat itu kita tambah stres gitu. Nah, jadi kebutuhan fisik, kesehatan, rutinitas bermakna ya, sekolah, pekerjaan. Nah, kalau ustazah perlu kreativitas untuk membuat anak-anak itu punya rutinitas ya. Nah, itu bagaimana membantu orang tua membuat anak-anak punya rutinitas gitu. Nah, itu yang sebenarnya karena kalau anak-anak itu sebenarnya kunci dia ini tuh adalah rutin, making rutin gitu ya kalau anak-anak itu. Jadi, kapan, jam berapa harus belajar, jam berapa harus main, jam berapa, harus bangun, itu tuh sebenarnya rutinitas. Kita amati coba anak itu bisa tantrum, bisa rewel itu ketika rutinitasnya itu terganggu. Jadi dulu waktu saya di Australia saya guru TK juga, guru TK, guru PAUD gitu. Kami kerja di rumah kita namanya membuka family daycare. Pemerintah Australia men-training kami gitu, saya dan suami saya gitu. Itu, berkali-kali yang ditekankan tuh set up rutin.
Karena anak-anak itu well-being-nya itu sangat tergantung pada rutinitas. Kenapa kalau mereka masuk sekolah itu mudah bagi kita ya, mereka itu kenapa kok mudah, dikondisikan itu karena rutin, karena jam segini baris, jam segini makan pagi, jam segini makan snack, jam segini, ini kan, di awal-awal minggu-minggu pertama kan kita sulit banget karena kita belum set up rutin, tapi begitu ini kan anak-anak rutin mudah begitu. Nah seperti itu. Nah kita sekarang juga karena mereka di rumah, ibaratnya kita adalah guru yang memang ya bukan ibarat, memang kita guru yang tugasnya itu gitu, rutinitas bermakna untuk anak. Kita buatkan program, apakah mereka Zoom pada jam tertentu, kemudian nanti habis itu ada aktivitas tertentu, dipantau jam berapa dan seterusnya itu silahkan, kreativitasnya seperti apa begitu ya. Jadi kita semuanya ini saya cuplikan aja nih, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua orang itu mengalami kesulitan. Dosen aja gitu ya 53% juga kesulitan. Mereka juga, ada 36% yang stres karena, berinteraksi dengan dunia digital gitu ya. Ini dari survei kami. Terus mahasiswa juga iya, karena mahasiswa aja merasa tidak ada rutinitas gitu. Jadi rutinitas itu penting. Terus kemudian, nah ini, kita survei ke guru itu ternyata hampir 70% guru menganggap murid itu kurang bersemangat. Nah, itu yang nggak yang ternyata itu, ya itu merugikan merugikan kita sendiri. Kalau kita menganggap orang yang, kita ajar itu nggak semangat gitu ya, kita pasti nggak akan semangat. Kalau saya ini membayangkan sekarang ini, paling ustazah ini nggak dengerin saya, nggak pada semangat gitu ya, saya nggak akan semangat mengajar ini gitu ya. Begitu juga gitu ya, dan ternyata 50% murid itu menganggap, sekolah itu nggak beban bertambah, sekolah nggak jelas. Itu yang terjadi secara umum. Nah itu, bahaya sekali itu itu gitu, ketika murid udah menganggap sekolah nggak jelas, guru menganggap murid nggak semangat, akhirnya ya nggak akan ketemu kebaikan di situ gitu. Jadi, eee, yang kita perlu renungkan di sini, siapa sebenarnya yang akan mengalami dampak terpanjang dan terburuk dari pandemi ini? Menurut ustazah coba direspon lewat itu, siapa menurut ustazah yang akan mengalami dampak terpanjang dan terburuk dari pandemi? Coba menurut ustazah siapa yang akan, eee, mengalaminya itu siapa coba? Anak-anak anak-anak, wah jawabannya anak usia dini, pelajar, keluarga, anak semua, ya. Ya, semua boleh, tapi kan ini pertanyaannya siapa yang paling ya, kalau yang paling itu berarti harus ada ininya ya, siapa gitu. Jawabannya benar sekali, anak-anak usia dini, ya. Jadi anak usia dini, murid-murid ustadz ustadzah inilah yang paling akan merasakan dampak terbesar dari pandemi ini jika kita tidak mengantisipasinya. Karena apa, eee kita bayangkan nih, ini pelajaran dari, Spanish flu itu flu Spanyol nggih. Flu Spanyol menunjukkan bahwa anak-anak yang ketika flu Spanyol 100 tahun yang lalu, jadi Bapak Ibu sebenarnya pandemi ini terjadi di dunia itu udah sering. Kalau kita lihat sejarah, sering ya, bukan sering itu bukan sering-sering berapa tahun sekali, bukan, tapi tahun 1300 sudah ada pandemi, tahun 1400 ada pandemi, gitu-gitu. Bahkan sebelum, Masehi itu sudah ada pandemi. Ditemukan di dalam muminya salah satu Firaun itu ada pandemi, pandemi cacar air. Jadi salah satu Firaun itu ketika meninggal itu tubuhnya penuh dengan cacar air gitu ya, bayangkan gitu ya. Jadi, sebenarnya yang dunia ini sudah mengalami hal seperti ini tuh udah berkali-kali, dan bayangkan dulu itu misalnya yang namanya Black Dog 1300-an itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu masuk ke England, UK, masuk ke London virusnya itu. Lah kan nggak seperti sekarang, orang bisa tertangani, orang bisa disuruh pakai masker, jaga jarak. Itu separuh populasi dari
di England tuh meninggal semua gitu ya. Jadi sebenarnya tuh dunia sudah mengalami ini berkali-kali dan kita belajar dari flu Spanyol yang terakhir, pandemi yang terakhir 100 tahun yang lalu. Anak-anak yang ibunya itu hamilnya, jadi hamilnya ibunya itu pada masa ketika flu Spanyol itu sedang terjadi gitu ya. Ibunya hamil. Ternyata anaknya yang dilahirkan ini diikuti terus sampai besar itu mereka menjadi anak-anak yang pendidikannya lebih rendah dibandingkan angkatan-angkatan lain yang lahirnya yang dikandungnya pas nggak pandemi. Terus disabilitasnya lebih banyak. Angkatan itu lebih banyak yang disabilitas. Terus kemudian income mereka lebih rendah dibandingkan angkatan-angkatan lain. Sosial ekonomi mereka lebih rendah gitu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini hamil ketika kondisi ekonomi sedang buruk, ketika sistem kesehatan sedang buruk kayak gitu ya. Nah, kita sekarang bisa mengambil pelajaran dari sini bagaimana dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Murid-murid kita ini juga terancam seperti ini dibandingkan kohortnya yang lain, dibandingkan angkatan-angkatannya yang lain gitu ya. Kenapa? Karena mereka tumbuh di saat sekolah nggak boleh offline, di saat sistem kesehatan sedang sibuk. Mungkin ada yang delay imunisasi, ada yang nggak pernah periksa gigi dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian mereka juga orang tuanya mungkin mengalami keguncangan dan sebagainya kayak gitu ya. Sehingga mereka ini gitu ya menjadi angkatan yang rentan, yang sangat beresiko untuk mengalami berbagai dampak buruk dari pandemi ini. Jika kita tidak membantu untuk mengantisipasinya gitu ya. Karena keluarga itu kan sekarang kalau nggak terinfeksi COVID juga terdampak, itu kan, atau bisa dua-duanya. Coba kita lihat keluarga kita yang mana, apakah yang terdampak atau yang terinfeksi, gitu ya. Nah, ya minimal kita adalah keluarga yang terdampak secara ekonomi, sosial, budaya, tapi bisa jadi dua-duanya, sudahlah terdampak juga ada yang positif gitu. Terus ada lagi mobilitas terbatas, nggak boleh kemana, nggak boleh pulang kampung, penanganan pemerintah, sistem kesehatan, jaminan sosial, pekerjaan dan sebagainya itu kemudian, banyak ini ya, banyak banyak yang faktor yang membuat, ya semua tertekan gitu, apalagi anak-anak. Anak-anak melihat orang tuanya tertekan, dipaksa menghindari bahaya yang tidak tampak gitu kan. Jangan ini gitu ya, jangan main, harus pakai masker. Anak-anak dari keluarga miskin itu, eee apalagi yang dari keluarga miskin atau keluarga yang kurang beruntung mungkin tidak ada gadget untuk belajar online, atau ada gadget, ada gawe, tapi tidak ada yang supervisi gitu ya. Itu yang masalah-masalah yang mereka lebih nggak beruntung, atau anak-anak terdampak karena keluarga tidak stabil, ekonomi, mungkin di rumah lebih banyak terjadi keributan, terus kemudian mereka melihat kekerasan di rumah mungkin, tertunda pemenuhan kesehatannya, putus sekolah bahkan kalau anak-anak yang lain tidak banyak kok, teman anak saya yang sekelas itu online juga ibunya nggak pernah mengonlinekan anaknya itu ya juga ada gitu ya. Sehingga seperti putus sekolah gitu. Sensitif terhadap perubahan yang sepenuhnya belum dimengerti, itu anak-anak gitu ya. Nah, bayangkan ibu-ibu, mereka ini 1 tahun di rumah saja dengan kita 1 tahun di rumah saja itu sangat berbeda. Mereka ada pada tahun emas yang nggak akan terulang gitu ya. Sementara kita ini kan hanya 1 tahun bagi kita tuh maknanya sangat berbeda dengan mereka. Nah, kira-kira dalam situasi ini apa kunci penting yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru nih untuk, membantu menghadapi ini gitu coba, menurut Bapak Ibu apa kunci pentingnya gitu? Kunci pentingnya apa? Komunikasi, semangat inovasi dan kreativitas. Wah, luar biasa nih ya. Komunikasi, ya komunikasi, memotivasi anak dalam segala hal ya, kepercayaan dan komunikasi, penguatan positif, semangat, optimis, ya
keterlibatan orang tua mungkin ya. Ya itu ibu-ibu juga harus mendorong keterlibatan orang tua karena memang saatnya ini orang tua itu kembali menjalankan perannya sebagai pendidik utama gitu ya. Semangat dan motivasi, kesiapan, menerima, optimis, komunikasi, support pada anak, saling menyadari semangat, kedekatan, ortu. Nah, bagus nih kedekatan dengan ortu karena ortunya juga stres juga menghadapi situasi ini gitu ya. Gitu, ya, betul gitu. Nah, eee, apa orang tua mungkin berharap banyak pada ustazah, orang tua bertanya pada ustazah, "Apa yang harus dilakukan? Bagaimana yang harus dilakukan?" Sebenarnya ya ustazah, kalau orang bertanya pada kita gitu ya, apa yang harus dilakukan menghadapi pandemi ini, sama ya, kita juga nggak tahu, orang kita sebenarnya juga belum pernah menghadapi pandemi ini. Saya sering banget, ditanya kayak kemarin sore saya dikejar-kejar wartawan, dia nanya, "Jadi gimana Bu, seharusnya bagaimana? Kita ini seharusnya bagaimana?" Apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, "Lah saya juga belum pernah menghadapi pandemi ini juga baru pertama kali bagi saya." Kuncinya itu adalah ya kita itu harus bisa, semua orang tuh harus bisa, kita nggak bisa bergantung pada siapa-siapa gitu kan. Karena, kondisinya seperti ini, keluarga, pekerjaan, sekolah gitu ya, segitiga ini menekan gitu karena keluarga, pekerjaan, sekolah itu saling, ustazah juga mungkin juga punya anak-anak sendiri dan ada berbagai hal yang menekan juga gitu ya dan memang sekarang ini negara kita belum mampu menjadikan keluarga menjadi dasar kebijakan publik. Jadi banyak kebijakan yang bertentangan satu sama lain gitu, yang akibatnya membuat memang keluarga itu tertekan, banyak banyak hal dan ustazah juga punya keluarga termasuk satu ustazah saya ada di Satgas Covid nasional, tapi saya cuma sekrup kecil gitu ya, yang kalau ngomong gini nggak bisa karena presidennya udah terlanjur ngomong gini gitu ya. Atau kadang kita diundang rapat, cuman bilang, "Pak Presiden sudah terlanjur ngomong gini, tolong pikirkan gimana caranya." Gini, tolong pikirkan di mana alasan ilmiah di balik itu. Lah ini gawat ini negaranya ini ya. Jadi, itu kita jadi nggak bisa berharap. Kita memang harus bekerja sama guru dan sekolah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kita nggak bisa berharap ini kalau contoh ekologi remaja, tapi ini saya pikir juga berlaku untuk orang anak kecil bahwa sekolah dan keluarga itu harus, bekerja sama untuk membuat anak-anak itu sehat, tumbuh optimal meskipun di tengah pandemi kayak gitu. Itu yang paling paling penting gitu ya. Nah kayak gimana guru itu, eee eee, apa, biar biar sejahtera ya, yang penting tadi gurunya itu karena orang menganggap kita tahu, orang tua bertanya pada kita juga belum tahu padahal gitu ya, tapi bagaimana caranya gitu, yang penting kita harus positif gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih membuat diri kita ini positif, itu yang paling penting. Caranya gimana sih membuat kita ini positif, padahal kita juga cemas, padahal kita juga tertekan, nah gitu ya. Nah, kuncinya seperti ini. Ada seorang, ulama gitu, saintis pada abad ke-9 dia mengatakan, "This world has not been created to give people whatever they wish or desire without they are being subjected to anxiety and worries," gitu ya. Jadi, dunia ini diciptakan untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan manusia dengan diiringi kecemasan dan kekhawatiran gitu. Nah ini sebenarnya ini kunci banget gitu ya. Jadi kalau kita merasa cemas, merasa khawatir, merasa gimana gitu, bingung dan sebagainya itu nggak apa-apa, wajar gitu. Dunia ini memang diciptakan untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan manusia, dengan diiringi kecemasan dan kekhawatiran. Kalau kita udah nggak merasa cemas, nggak merasa khawatir, itu namanya kita udah sampai akhirat gitu ya. Jadi akan ada, tempat di mana ada kebahagiaan abadi gitu. Jadi kalau kita khawatir, kita bingung, semuanya itu cara pandang. Sekarang kita harus melihat cara pandang kita terhadap dunia. Dunia ini memang hidup ini memang ujian gitu ya.
Jadi apakah kalau orang itu semakin beriman, semakin kuat itu akan semakin, tidak tidak ini dari beban-beban emosi gitu, akan semakin ringan beban-beban emosinya gitu ya. Kalau dunia ini diciptakan, kalau hidup ini diciptakan Allah dengan cara begitu, berarti Nabi Muhammad itu yang paling ringan dong beban emosinya. Ternyata enggak gitu ya. Nabi kita itu malah justru mendapatkan beban-beban yang sangat berat, yang kalau kita bayangkan tuh sangat sulit untuk ditanggung secara emosi, secara berat sekali yang dia tanggung gitu. Nah, kita juga harus berpikir begitu gitu ya. Sebagai guru ya, saya memang pemikul beban umat. Saya sudah mendeklarasikan diri menjadi guru sehat bahagia itu ya berarti saya ini harus menjadi pemikul beban umat. Kalau orang tua bingung, responnya macam-macam itu karena bingung. Orang tua nggak mau ini, nggak mau itu, ya itu karena bingung, mereka bingung. Nah, kita nggak boleh ikut bingung. Kita memang adalah orang-orang yang sudah memilih jalan sulit gitu ya. Kita ini hidup ini sudah memilih jalan yang sulit. Kita mendeklarasikan diri untuk menjadi pemikul beban umat ya. Jadi ya pikir aja, oh memang kalau orang itu bingung ya udah bertanya pada saya ya saya jawab. Saya nggak boleh ikut bingung gitu. Ya kayak wartawan tanya pada saya ya ini kan karena menganggap saya tahu ya udah ya saya jawab gitu ya. Ya artinya apa kita nggak boleh ikut bingung ketika masyarakat bingung, ketika orang tua bingung gitu kan. Karena sesungguhnya memang dunia ini penuh dengan mau pandemi maupun tidak, dunia ini diciptakan dengan, diiringi kekhawatiran dan kecemasan gitu. Nah itu hal yang perlu dipegang. Jadi nah, apa yang saya rasakan itu tergantung dari apa yang saya pikirkan, itu kuncinya. Ya, jadi peristiwa ditambah pikiran saya, itu menjadi perasaan saya. Nah ini kuncinya ya, Bapak, Ibu, apa yang saya rasakan tergantung dari apa yang saya pikirkan. Peristiwa ditambah pikiran saya, tegur. Nah, apa respon kita coba? Coba bisa di itu, di HP-nya tadi bisa geser, ada yang bisa digeser, tombol biru yang bisa digeser. Kalau kita ketemu sahabat baik di pasar, tidak ditegur, apakah kita merasa biasa saja? Apakah kita merasa kasihan dengan teman itu atau kita merasa bersalah? Coba, ibu-ibu, bapak-bapak merasa seperti apa gitu? Ya monggo monggo. Ternyata kebanyakan orang merasa bersalah. Oke oke. Kita ketemu sahabat baik di pasar tidak ditegur. Oleh sahabat itu kita nggak ditegur, kita merasa gimana? Ya, sedikit orang merasa biasa aja, paling banyak merasa bersalah dan, yang di tengah-tengah lumayan. Ada yang beberapa yang masih bingung. Ya, oke. Ya, oke. Jadi kebanyakan merasa bersalah. Sekarang yang merasa biasa aja lebih banyak. Oke, ya. Coba ya, sekarang mengapa merasa bersalah? Nah, ini yang merasa bersalah, kenapa kok merasa bersalah? Apa yang dipikirkan? Kok ketemu sahabat di pasar nggak disapa, itu kok bisa merasa bersalah coba? Ya, coba Ustadzah, kenapa kok saya merasa bersalah? Kok saya ketemu sahabat saya di pasar nggak disapa, kok pulang tuh nggak enak banget rasanya gitu di hati gitu. Merasa bersalah, kenapa gitu? Barangkali ada sesuatu yang salah dengan saya mereview, mungkin mikir-mikir gitu ya, atau bahkan mungkin seharian jadi mikir, "Kenapa ya kok ini, kok dia tuh nggak menyapa saya?" Gek ada tindakan saya yang membuat nah, gek itu sering banget tuh ada dalam diri kita ya, gek gitu ya. Karena dia adalah sahabat, mungkin ada perkataan kita yang menyakitkan teman,
prasangka. Apakah ada yang salah denganku? Saya salah apa sama sahabat itu? Jangan-jangan saya ada salah. Khawatir dia sebenarnya tahu juga. Jangan-jangan ada salah, ada yang dipikirkan jadi tidak melihat. Barangkali saya merasakan kelakuan kesalahan, barangkali ada sesuatu yang menyakitinya. Oke, jadi kita kita merasa bersalah, jadi nggak nyaman di dalam hati kita merasa bersalah, pulang dari pasar seharian itu nggak nyaman. Karena kita merasa kok orang itu nggak menyapa saya, jangan-jangan saya bersalah gitu. Nah, coba kalau yang merasa kasihan dengan teman itu, apa yang dipikirkan? Kenapa kok, kita nggak ditegur, jadi ketemu di pasar orang tuh nggak menegur kita, terus kok kita malah kasihan sama orang itu. Kita mikir apa sebenarnya? Mungkin dia sedang punya masalah, betul, mungkin dia punya masalah sehingga tidak sempat menyapa saya. Kasihan banget ya teman saya ini, banyak masalah gitu, sehingga tidak menyapa saya. Jadi mungkin lupa apa dia sedang ada masalah, mungkin dia baru bingung, mungkin tidak konsentrasi, oke. Ya jadi, mungkin dia nggak konsentrasi, atau mungkin dia sebenarnya, apa, sedang banyak masalah, kasihan banget dia, nggak sampai bingung kayak orang bingung gitu. Kalau orang yang merasa biasa saja, ketemu teman, nggak disapa itu biasa aja, enjoy aja, nggak apa-apa, nggak masalah, orang nggak menyapa saya gitu, itu kira-kira yang dipikirkan apa? Oh, paling dia tidak lihat, gitu. Paling dia tidak lihat aku. Ya saya sapa duluan aja gitu, positive thinking aja gitu. Mungkin dia tidak melihat saya, mungkin baru sibuk. Mungkin tidak lihat gitu ya, jadi nggak masalah gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat di sini, peristiwa yang sama gitu ya, peristiwanya itu sama, sama-sama nggak disapa oleh sahabat baik di pasar. Sebagian besar orang merasa bersalah hanya gara-gara itu. Mungkin ada yang sampai nggak seharian tuh nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi, sibuk-sibuk mikir-mikir, "Kenapa ya kok bisa dia tuh nggak menyapa saya? Kenapa ya?" Kayak gitu-gitu ya. Jadi, hidupnya jadi rugi hari itu, karena dia jadi nggak produktif, sibuk mikir, beban kita malah jadi terkuras energi emosinya gitu. Tapi sebagian orang itu malah kasihan, "Wah kasihan ya dia kok sampai begitu," mungkin langsung nelpon, atau malah langsung nganterin makanan. Tapi sebagian orang lain, ah, biasa aja gitu ya, biasa aja lagi gitu ya, nggak usah dipikir gitu, udah gitu. Itu terjadi dalam hampir setiap hal, setiap hari di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita rasakan itu sangat tergantung apa yang kita pikirkan gitu. Mungkin kita ada, apa, orang tua yang diberi, diberi pelajaran online atau apa, malah responnya begini, terus kita malah jadi mikir-mikir gitu, jadi nggak enak banget, nggak semangat gitu. Ada yang guru yang, oh biasa aja gitu-gitu ya, itu sangat tergantung dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi dalam setiap peristiwa sehari-hari apa, kalau dulu masih offline tuh misalnya kaos kaki lain sebelah gitu ya, kaos kaki, itu saya kalau mau berangkat tuh, wah kaos kakinya lain sebelah nih, yang satunya ada jarinya, yang satunya enggak, atau gimana gitu ya. Pokoknya lain gitu ya. Terus, mungkin orang lain itu akan, wah harus ini dulu, nyari kaos kaki dulu, lama banget, atau harus beli dulu, atau apa, atau malah bahkan ada orang yang nggak jadi ke kampus. Kalau saya cuek aja gitu ya, saya pakai aja, emangnya harga diri saya ditentukan oleh kaos kaki saya gitu ya. Akhirnya paling, yang tahu paling asisten saya yang, sholat bareng, "Ibu kok kaos kakinya beda sebelah?" "Nggak apa-apa, emangnya saya ini hidup saya ditentukan oleh kaos kaki saya," gitu ya. Jadi, itu tuh sangat tergantung gitu, segala hal itu sangat tergantung dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi, ini tadi ya misalnya, peristiwanya ini adalah jadi mungkin kita pulang dari pasar itu sedih, merasa bersalah, tidak nyaman, kenapa ya? Coba kita tulis dalam 5 kolom gini, perasaan saya sedih, merasa tidak berharga, merasa bersalah. Apa yang barusan terjadi? Oh, ketemu sahabat di pasar tidak ditegur gitu. Kenapa ya kok saya bisa sampai seperti itu?
kok saya sampai merasa bersalah, ternyata setelah saya telusuri, saya berpikir saya tidak dianggap sebagai sahabat gitu ya, sehingga saya merasa bersalah, merasa tidak berharga, sakit hati gitu. Padahal coba kalau saya punya pikiran yang lain, namanya pikiran alternatif. Saya mikir mungkin dia sedang banyak pikiran, sehingga tidak melihat saya. Maka yang akan terjadi, saya kasihan terhadap teman itu karena dia sampai banyak pikiran sampai nggak merasa. Jadi coba bandingkan bahwa peristiwa yang sama kalau kita mikir berbeda itu perasaan kita sangat berbeda gitu. Jadi apa yang kita rasakan coba Bapak Ibu biasakan, pakai kolom ini, nanti kalau lagi nggak enak banget tulis perasaannya, kira-kira peristiwanya apa gitu. Terus kenapa kok saya bisa nggak enak banget? Nanti kita bikin pikiran alternatif, nanti langsung akan muncul perasaan baru yang lain gitu. Jadi di situ aja kuncinya sebenarnya. Nah, kapan kita sih sebenarnya akan kembali normal, kapan pandemi ini berakhir gitu? Belum tentu kita akan pernah kembali normal, bisa jadi ini adalah gerbang menuju dunia yang sama sekali baru gitu. Jadi jangan-jangan sebenarnya kita itu akan pada situasi yang seperti ini, sekolah online dan lain-lain ini di masa depan gitu ya. Jadi tidak perlu, ini gitu ya, berpikir yang ini gitu, yang, eee, berandai-andai tapi fokus aja pada apa yang dirasakan. Kita belajar dari Ahsanul Qasas, kisah Yusuf yang paling banyak penderitaan gitu ya. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ada peneliti namanya ada orang yang sering dikutip-kutip namanya Viktor Frankl, dia disiksa di kamp Nazi, dia bisa tetap positif. Saya lihat ada kisah yang lebih menyedihkan lagi dari itu dan tetap positif gitu ya. Namanya Yusuf gitu ya. Jadi dia itu dibuang di sumur, di penjara, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dituduh berzina gitu ya. Tapi Yusuf itu berkata, "Allah is enough for me," gitu ya. Jadi Yusuf itu berkata, "Allah itu cukup untuk saya," gitu ya. Luar biasa gitu ya. Terus dia dijadiin budak, disuruh kerja siang malam gitu. Dia cuma berkata, "Allah itu sih, cukup untuk saya," gitu. Luar biasa kan gitu ya. Bayangkan orang itu bisa kok hidup di dalam penderitaan itu tetap positif gitu. Itu sangat tergantung pada iman kita dan kepada tadi, apa yang kita rasakan tuh sangat tergantung pada apa yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi apa kebutuhan psikologis mendasar anak usia dini menurut Ustadz Ustadzah sekarang ya? Silakan ditulis di HP ya, silakan. Apa sih sebenarnya kebutuhan mendasar anak usia dini itu gitu? Ya, ya, bahagia, oke. Raihan bahagia tadi ya, kasih sayang. Kedekatan, perhatian, rasa nyaman, perhatian, keteladanan, kasih sayang, pembiasaan baik, rasa nyaman, bahagia, teladan, bermain, pendidikan, oke, oke, perhatian, motivasi, kebersamaan, ya. Oke, bahagia, oke ya. Oke. Nah, sebenarnya, ustadz ustazah sekarang fokus saja pada kebutuhan mendasar anak-anak itu apa. Jadi kebutuhan mendasar anak-anak itu tidak hanya belajar gitu ya. Jadi dia itu satu, butuh dicintai apa adanya, tanpa syarat gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi itu juga yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Dia harus dicintai tanpa syarat. Kadang-kadang guru, misalnya anak yang murojaahnya bagus, dikasih jempol-jempol, disayang-sayang. Anak yang nggak, nggak, yang susah payah gitu, nggak pernah di ini gitu ya, nggak pernah dihargai gitu ya. Nah itu juga, itu nggak ini itu akan membuat mereka terluka. Jadi mereka itu butuh dicintai apa adanya. Itu yang pertama, itu perasaan itu, tumbuhkan perasaan itu. Jadi kalau lagi Zoom, kalau lagi apa, anak-anak itu harus merasa dirinya berharga. Nah, itu yang paling penting.
Terus kemudian yang ketiga ini kebutuhan mempersiapkan masa depan itu kayak motorik halus, motorik kasar, menghafal Quran, memahami ini itu kebutuhan persiapkan masa depan itu hanya sepertiga dari kebutuhan mendasar anak. Yang kedua, dia itu butuh menjadi anak-anak. Nah, menjadi anak-anak itu ya lari-lari, bahagia tadi ya, terus berimajinasi dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita ini jangan sampai misalnya tadi kan ada secara akademik anak kurang dan sebagainya gitu ya. Itu hanya sepertiga. Yang penting dia bahagia dan dia bisa menjadi anak-anak. Karena kalau kita sering mendengar masa kecil kurang bahagia itu dampaknya long term well-being anak jangka panjang gitu. Jadi ada misalnya anak yang umur 5 tahun dibawa ke pondok gitu ya. Ada ini kasus beneran nih. Bukan berarti saya melarang orang membawa ke pondok anak 5 tahun, tapi ini cuma contoh aja. Ada seorang anak yang dibawa 5 tahun dibawa ke pondok, terus kemudian di pondok itu tidak dipersiapkan desain untuk anak-anak usia segitu gitu ya, mondok gitu ya. Jadi dia diperlakukan seperti ini. Dia nangis kangen orang tuanya gitu ya, dia ya ini nggak diketawain, nangis lah kamu gitu sampai berapa puluh tahun nggak akan ada yang datang," saya gitu ya. Terus dia lihat bagaimana perilaku orang-orang di situ, dia diperlakukan, sangat disiplin, belajar tahsin sampai sampai lidahnya dimasukin sendok dan sebagainya ya, pokoknya macam-macam gitu, karena dia harus menjadi, ulama gitu ya. Dengan tadi mengabaikan kebutuhan dia untuk menjadi anak-anak, untuk dicintai gitu ya. Terus itu sampai anak ini tuh sampai menderita banget. Setiap malam waktu SD itu, dia tuh nggak bisa tidur gitu ya. Dia stres banget sebenarnya sampai dia tuh mengerjakan semua pekerjaan teman-temannya, semua PR teman-temannya tuh dikerjakan karena saking dia nggak bisa tidur gitu ya. Terus gitu. Memang dia akhirnya mungkin seperti yang diharapkan hafal Quran dan lain-lain, tapi ketika besar itu dia menderita kecemasan, dia nggak mampu menjadi pemimpin umat karena dia dengan dirinya sendiri nggak selesai gitu. Nah itu tadi, jadi masa kecil tidak bahagia itu dampaknya jangka panjang gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan itu anak-anak itu harus bisa menjadi anak-anak, harus dicintai apa adanya dan pekerjaan akademik itu nanti adalah sepertiga dari kebutuhan, mendasarnya dia, kayak gitu. Jadi mendidik bukan hanya transfer materi, utamakan pemenuhan kebutuhan psikologis mendasar anak, rancang program yang memperkuat keluarga. Nah, itu aja. Jadi kita dorong mereka untuk, memperkuat, keluarga. Jadi dulu waktu saya menyekolahkan anak saya usia dini di Melbourne itu, eee, guru sekolah itu mampu sekali mendorong keluarga-keluarga itu untuk bergerak mendidik anak-anak gitu ya. Jadi misalnya, anak saya itu pulang misalnya, dia membawa pengetahuan baru yang, "Tahu nggak Bunda?" Gitu, eee, apa, "Ternyata ada spider, ada insect, ada apa itu ya, bahasan-bahasanya itu misalnya tentang hewan tuh. Aku disuruh ditanya sama guruku, eee" apakah laba-laba itu insek apa bukan? Disuruh cari di perpustakaan gitu ya. Jadi akhirnya kami keluarga ke perpustakaan nyari laba-laba itu insek apa bukan, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu contoh-contohnya. Terus setiap hari, Senin itu kami itu disuruh ngisi apa acara weekend-mu bersama keluarga kemarin. Terus, apa yang apa ya, yang kira-kira itu akan, membuat dia belajar apa dari situ, misalnya kayak gitu ya. Jadi orang tua itu terpaksa dalam tanda petik terpaksa harusnya akhirnya mikir gitu ya, apa ya, yang saya lakukan dengan anak saya, sebenarnya saya mengajarkan apa pada anak-anak saya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang didorong oleh sekolah untuk membuat keluarga itu menjadi, eee, berputar lebih lebih bermakna, seperti itu kira-kira ya. Karena segala masalah itu berawal dan berakhir di keluarga dan keluarga yang berfungsi itu harusnya seperti ini, mendukung pengembangan fisik anggota, mampu mendidik dan menyesuaikan anak-anak, terus membuat lingkungan yang membuat pasangan bahagia,
memenuhi kebutuhan keluarga dan peduli terhadap kebutuhan emosi anak tadi untuk dicintai gitu ya. Ini adalah model keluarga tangguh itu memiliki 6 karakter ini. Punya komitmen pada keluarga, mampu menghabiskan waktu bersama, apresiasi dan afeksi satu sama lain, jadi dekat. Jadi komunikasi itu nggak hanya positif komunikasinya, tapi dia harus dekat, harus mendalam. Karena hanya pada keluarga yang memiliki komunikasi dekat dan mendalam, itu tertanam hal-hal yang berat, sulit, sakit, hal-hal yang besar bisa dibicarakan pada keluarga-keluarga yang komunikasinya mendalam. Karena nanti akan ada nilai-nilai yang tumbuh, perasaan spiritual yang tumbuh bersama, maka itu akan menjadi kekuatan untuk keluarga itu mampu mengatur stres dan krisis sehari-hari. Setiap ada tekanan mereka bisa tumbuh bersama gitu. Jadi kita bisa fokuskan, program kita itu pada memperkuat komitmen keluarga, terus kemudian memikirkan bagaimana aktivitas yang membuat anak-anak itu mampu menikmati, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau kita bisa berikan panduan-panduan diskusi apa hari ini dengan anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarga itu juga tidak tahu apa yang harus bicarakan dengan anak-anak. Dipikirnya anak-anak itu dunianya hanya sebatas dunia kartun, dunia ini macam-macam gitu ya. Kita bisa bikinkan kurikulum untuk orang tua, diskusi sebelum tidur, apa hari ini, kayak gitu ya. Jadi, anak-anak itu orang tua itu banyak loh yang datang pada saya itu bertanya gitu ya, "Anak saya itu begini-begini, saya nggak tahu, anak saya nggak bisa ngomong lagi dengan anak remaja saya nggak bisa diajak ngomong." Saya tanya, "Lah dulu yang ngajarin dia ngomong itu siapa ya Pak ya waktu kecil?" Gitu ya. Orang tuanya apa bukan? Lah dulu aja dia belum bisa ngomong, kita ajari ngomong, kok sekarang kita nggak bisa ngomong sama anak remaja. Itu karena masa emasnya ketika kecil itu pasti tidak terjadi dengan baik. Saya tanya, "Apakah dulu Bapak ketika anak Bapak ini datang gitu ya, 'Pak, ini loh aku gambar kayak gini,' gitu. Bapak bilang kayak gini nggak? 'Oh bagus bagus, tapi sana main sama Mbok Nem sana, Bapak lagi sibuk,' kayak gitu ya. Bapaknya bilang, "Betul Bu, dulu waktu kecil saya sering mengabaikan dia karena saking sibuknya saya," gitu-gitu ya, karena menganggap pekerjaan lah paling penting gitu ya. Ya itu Pak, anak yang dulu sangat ingin ngomong dengan Bapak itu sekarang tidak mau diajak ngomong, karena Bapak dulu nggak mau diajak ngomong, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bagaimana membangun kedekatan itu dan kadang-kadang sekarang bagaimana Bu? Ya sekarang mulai lagi buka komunikasi, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan. Ada juga bapak yang anaknya kelas 5 SD, dia mau bercerai gitu ya, terus dia harus membawa pengasuhan anak-anak itu, gimana caranya saya dekat dengan anak saya? Coba pilot talk, eee, ngobrol sebelum tidur. Apa yang harus saya obrolkan? Wah ini coba idahlah beli buku cerita, ngobrol gitu ya, baca buku cerita bareng gitu. Apa aja, apa ceritanya? Tentang Nabi Yusuf, tentang nabi, banyak dijual di pasar gitu ya. Terus nanti kita bisa bacakan, terus kita berhenti sejenak. Menurutmu sedih nggak Yusuf kalau seperti itu gitu? Sedih nggak sih orang kalau begini-begini gitu? Menurutmu Nabi Muhammad tuh kalau dibegitukan seneng nggak gitu? Kok ada orang yang begini dan begitu kayak gitu-gitu ya? Kalau anak-anak itu distimulasi dengan baik, itu anak 3 tahun, anak-anak itu sudah bisa bicara hal-hal besar gitu ya. Anak saya, juga itu tadi umurnya 3,5 tahun, tapi dia sudah bisa bilang kayak gini, "Bunda, aku tahu pemuda kahfi itu ketika bangun perutnya keroncongan," gitu. "Keroncongan itu apa?" Gitu. "Keroncongan itu lapar, kenapa? Kayak gitu-gitu ya. Jadi kan kadang-kadang orang tua kan ya jelaslah saya sudah tahu semua cerita itu, tapi kan kita cuma sekedar bertanya, "Kenapa kok keroncongan?" Karena dia itu ini tidurnya itu lama sekali, waktu bangun itu perutnya keroncongan, misalnya kayak gitu ya. Terus, dia senang banget dengan kata-kata keroncongan karena itu kosakata baru bagi dia, keroncongan. Terus dia pergi ke pasar, terus Terus dia ke pasar itu katanya anak saya yang 3,5 tahun tadi, menjadi sorotan, ya jadi dia, nonton, film dari gurunya gitu ya.
menjadi sorotan itu apa gitu. Yang menjadi sorotan itu disorot, dikiranya disorot apa gitu-gitu ya. Terus saya jelaskan menjadi sorotan itu artinya semua orang nengok gitu. Kenapa? Karena dia bajunya aneh, karena dia ini. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin kita bisa bikinkan pemancing-pemancing untuk orang tua karena mungkin orang tua nggak pernah ngobrol kayak gitu di rumah gitu ya. Mungkin dianggap itu hanya obrolan dengan guru saja atau itu pelajaran sekolah dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang tua hidup dengan semua hal itu. Jadi dialog keseharian di rumah kita adalah dialog peradaban, itu yang harus kita dorong. Tujuan utama dari family time adalah mencapai level komunikasi terdalam, karena ada keluarga yang hanya bicara di level 1, mereka cuma ngomong yang makan, tidur, pokoknya cuma, "Makan nak, tidur nak," kayak gitu, selebihnya biar dia nonton TV kayak gitu ada. Ada keluarga yang hanya membicarakan fakta, gosip, tentang orang lain, ada keluarga yang diskusi tapi tidak bisa ngomongin perasaan. Nah, keluarga yang kita tuju adalah keluarga yang seperti ini, yang mampu sharing perasaan, mengungkapkan emosi, dekat satu sama lain, atau yang level 5 itu justru udah sangat dekat, mereka bisa bicara hal pahit, hal buruk, hal besar, itu bisa dibicarakan dalam keluarga. Banyak keluarga tidak mampu membicarakan hal yang pahit, buruk, dan besar. Mereka hanya mampu bicara hal-hal yang permukaan. Nah, itu yang ini sebenarnya saat yang tepat kita untuk mendorong gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda, suatu hari manusia itu akan ini ya, musuh-musuh akan mengurumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seorang bertanya, "Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah?" Bahkan kalian saat itu sangat banyak. Akan tetapi kalian bagai buih atau bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Apakah itu wahan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Kalau kita serahkan anak-anak kita itu pada dunia kartun, dunia game, dunia apa-apa itu ya gitu ya, mereka akan seperti ini. Mereka akan seperti buih, tidak bermutu. Tapi kalau kita ajak anak-anak itu bicara apa saja, hal-hal besar sejak dini, mereka itu akan menjadi generasi yang berbobot gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Silahkan apa yang Anda pelajari dari diskusi kita hari ini, Ibu-ibu? Monggo dituliskan di HP tadi, apa sih yang, dipelajari gitu. Ya, oke. Peran orang tua dan guru sangat penting, oke. Pentingnya berpikir positif pada setiap keadaan. Kunci pada pandemi adalah fokus pada kebutuhan dasar anak, oke. Penting dan krusialnya pendidikan keluarga. Bagaimana kita menyikapi masalah kebersamaan dan kedekatan anak sangat penting. Komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga di saat masa pandemi membuat anak bahagia. Pentingnya orang tua dan tentunya dengan memberikan pendidikan. Kedekatan dengan anggota keluarga sangat penting. Penting berpikir positif, membangun kesadaran, mengajak anak berdiskusi hal besar. Positive thinking, komunikasi, oke. Mengelola psikis diri. Selalu berpikir positif. Oke, ya. Nggih, terima kasih sekali atas partisipasinya Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika masih ada yang perlu kita diskusikan, monggo. Boleh juga nulis atau boleh monggo saya kembalikan ke Putari. Kalau mau ada yang nulis itu bisa dari HP kalau nggak punya chat. Ya, monggo Putari. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali Bu Diana memberikan banyak pengetahuan, kemudian wawasan dan awareness kita ya sebagai guru bahwa di masa pandemi ini ternyata tanggung jawab kita sebagai guru PAUD itu luar biasa ya Bu Diana, karena
tadi yang terdampak paling besar itu adalah anak usia dini, dan mereka itu ada dalam genggaman kita, genggaman orang tua. Dan saya lihat resum dari guru-guru juga sudah bagus ya, masuk ya Bu Diana, apa yang disimpulkan oleh guru-guru Ya, itu. betul. Jadi Iya. yang dibutuhkan sekarang adalah kebutuhan mendasar anak. Tadi ada 3 ya Bu Diana kalau nggak salah Ya, ya. betul. Tentang kasih sayang, Ya, kemudian merasa dicintai gitu, ya, dan Kak. kebutuhan untuk menjadi anak gitu ya. Biarkan dia sebagai anak asli gitu, dan untuk mempersiapkan masa depan gitu ya. Ya, 3 itu, ya betul. Jadi dicintai apa adanya, merasa terus menjadi anak-anak dan mempersiapkan masa depan seperti Ya, pelajaran sekolah kita. Ya. ya kalau dilanjutkan rasanya nggak akan cukup sehari mungkin Bu Diana, dan kami tetap apa ya, tercengang-cengang dan apa, sangat ini ya, amazing gitu menyimak materi dari Bu Diana. Nah, mungkin ibu-ibu guru sudah membuat catatannya, dan mungkin ada yang mengusik untuk ditanyakan atau didiskusikan di forum kita ini. Masih diberi waktu berapa ya Bu Diana ya? Ya, Kesepakatan. monggo silahkan. Ya, Ya, mungkin kita mulai cukupnya satu nggih. atau 2 pertanyaan dulu ya. Silakan mungkin dari TPA atau KB atau RA. Oh, sudah ada pertanyaannya langsung Ya, ini ada Oh, juga ya. pertanyaan mau dijawab Oke. dari sini. Oh ya, dari sini aja Bu Diana ya. Nggih, saya Langsung mulai ya. dari sini ya. Tanya, mengelola emosi diri sebagai menyelesaikan permasalahan diri sementara kita harus mengelola anak didik dan anak sendiri gitu. Ya. Ya tadi sebenarnya secara umum yang saya ceritakan tadi, yang latihan kita tadi sebenarnya mengelola emosi. Jadi apa yang kita rasakan sangat tergantung apa yang kita pikirkan gitu ya. Sayangnya gitu ya, emosi, jadi kan otak kita itu ada namanya amigdala dan ada namanya prefrontal cortex. Ini yang bagian mikir logika itu yang depan, yang bawah ini bagian emosi, amigdala itu ya. Sayangnya emosi itu selalu bekerja lebih cepat gitu, karena ini Allah berikan untuk fungsi survival. Jadi biar kalau kita ketemu ular gitu ya, itu nggak perlu mikir gitu, langsung lari gitu ya. Kalau pakai mikir dulu kan nanti kita digigit. Nah itu, jadi dia memang bekerja lebih cepat emosi itu gitu. Sehingga kalau kita, menghadapi segala sesuatu, entah sesuatu yang menimbulkan kecemasan dan sebagainya, itu emosi selalu datang duluan. Sebelum logika kita menguasai kita gitu. Jadi caranya adalah sebenarnya ya ini tapi tips ya, saya juga masih belajar gitu ya, itu mundur beberapa langkah gitu. Mundur beberapa langkah artinya segala sesuatu trigger emosi yang kita alami itu jangan langsung direspon secara emosi gitu. Tapi coba, tarik nafas dalam dulu beberapa kali gitu. Terus rileks dulu, beri kesempatan si otak logika ini untuk mikir gitu. Nah, nanti insya Allah kalau kita seperti itu maka kita akan ini, ya misalnya kayak apa, ini apa, wah positif Covid kemarin ada, teman saya yang positif Covid gitu kan panik gitu ya, itu kan karena panik itu kan karena emosi kita yang duluan gitu ya. Terus coba tarik nafas dulu gitu ya. Terus dipikir, "Kenapa sih kok panik?" Ternyata mungkin karena, "Wah, nanti gimana kalau begini? Nanti gimana?" Gek tadi di dalam pikiran kita tuh banyak gek gitu ya. Jadi, coba kita ini, apa sih, ya gimana nanti kalau 14 hari saya harus isolasi, gimana ya? Eee apa sih ruginya sebenarnya 14 hari isolasi? Mungkin kita malah jadi hafal Quran gara-gara isolasi misalnya. Mungkin apa sih ya, kita ini aja gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Nah, itu hal-hal yang ini ya, yang caranya itu adalah intinya itu memberikan kesempatan untuk membuat otak
logika kita itu bekerja gitu, dengan cara menarik nafas dulu, ini dulu, kayak gitu. Nah, jadi jangan bereaksi saat kita panas, kira-kira seperti itu. Bagaimana meningkatkan semangat sebagai guru dan mempertahankan semangat itu ya tentu saja itu tadi, kalau kita mengenali, apa sih, kenapa sih saya menjadi guru, tujuan saya apa gitu ya, itu mungkin yang perlu ditulis besar-besar di kamar kalau perlu agar, atau ditulis di status WA karena sering banget yang dibuka WA ya sekarang kalau orang. Nah itu biar biar ingat bahwa saya itu, pendidik yang sudah mengikrarkan diri menjadi pemikul beban umat gitu ya, yang insya Allah ya siapapun semua nabi adalah pendidik kan seperti itu. Dari hasil penelitian anak-anak yang lahir di masa pandemi mengalami hal yang lebih sulit daripada anak lain di masa anak normal. Bagaimana cara mengantisipasinya? Tadi itu yang kita bicarakan ini adalah cara mengantisipasinya. Jadi, mengantisipasinya yaitu tadi kita penuhi kebutuhan, kita bantu orang tua untuk ya kalau kita bilang, orang tua itu pendidik utama sekarang, orang tua ini ya orang tua juga males, nah ngapain kalau gitu dong saya bayar kayak gitu ya. Ya kita tentu saja tidak perlu seperti itu, tapi kita bantu mereka untuk, memikirkan, kurikulum. Jadi sebenarnya parenting itu ada tiga tiga elemen ya, yang itu yang harus kita jadikan ini untuk orang tua. Yang pertama elemennya itu adalah stimulasi. Terus kemudian ada edukasi dan ada supervisi. Nah, ini yang harus kita ingatkan terus orang tua. Jadi di rumah itu, mereka perlu edukasi, perlu stimulasi, tapi juga perlu supervisi. Jadi kalau anak-anak itu sampai kecanduan HP itu pasti karena nggak ada supervisi. Kalau anak-anak dibiarkan tanpa, ya main terus seharian tanpa, bermutu itu juga pasti karena kurang edukasi atau stimulasi kayak gitu ya. Jadi itu hal yang perlu kita ini kan, tetapi kita tentu saja tidak boleh hanya menuntut, kita justru adalah ibaratnya orang-orang yang bisa memberikan, dorongan-dorongan konkret kepada orang tua. Coba, ini tadi seperti contoh-contoh yang saya berikan. Kalau anak-anak dalam masa ini tetap jadi misalnya hari ini dijadwalkan jalan pagi dengan anak atau jalan sore dengan anak, itu kan membuat anak tetap keluar rumah dengan aman. Misalnya itu kan kita bisa mendorong kan karena, kita bisa memutabaai gitu. Terus hari ini ngobrol dengan ayah tentang ini, tentang itu misalnya. Kan itu hal-hal yang kita berikan mereka ide gitu. Kalau mereka tetap seperti itu insya Allah mereka tetap baik-baik aja selama pandemi. Tidak akan terdampak gitu ya, seperti itu, gitu. Kalau soal kesehatan sekarang ya insya Allah sistem kesehatan juga udah apa, udah menyadari bahwa mereka tidak boleh gitu ya mengabaikan hal ini sehingga, imunisasi tetap bisa jalan dan sebagainya dengan protokol dan sebenarnya anak-anak juga mungkin sebenarnya lebih imun lah daripada kita gitu. Bagaimana menumbuhkan mindset pada orang tua bahwa pendidikan tanggung jawab punya tanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Nah, itu mungkin tugas sekolahnya itu perlu dimodifikasi agar tidak membebani orang tua juga. Nah, kita perlu empati juga ya Bapak Ibu, dengan tadi bahwa keluarga itu ya terhimpit. Mereka sudah ada banyak urusan, mereka bisa jadi terinfeksi, mereka terdampak dan sebagainya. Jadi coba ciptakan tugas-tugas yang memang itu, kita modifikasilah gitu ya. Kayak misalnya, di tempat saya itu ada TAUT kecil gitu ya, itu juga kan dulunya setiap saat ustazah tuh "Tolong print ini, tolong print itu." Saya bilang, itu orang tuanya pada males, kalau kayak gitu. Udah gini aja, bikinkan paket kreativitas dalam, 3 bulan, terus mereka suruh ngambil gitu ya, sehingga hari ini yang disiapkan kreativitas ini. Jadi tinggal gunting, tinggal ngambil dari lemari, kayak gitulah. Itu saja itu sudah membahagiakan orang tua udah pada happy. Anaknya nggak minta di-print, nggak minta ini, itu udah ini gitu ya. Misalnya, jadi hal-hal seperti itu kita cobalah untuk meringankan gitu, atau misalnya mereka dikasih PR jalan-jalan pagi lah, kalau orang tuanya sibuk mungkin susah, ya terserah pokoknya sore juga boleh gitu ya. Pokoknya beri fleksibilitas pada hal-hal yang dan jangan mungkin
jangan ditulis sebagai tugas yang ini gitu ya, yang membebani, tapi bagaimana itu membuat mereka bahagia gitu. Itu yang perlu kreativitas kita. Bagaimana mengajari anak didik secara online mampu mengerti pembelajaran yang diajarkan sesuai targetnya, walaupun tidak tatap muka secara langsung dengan guru. Ya memang apa kita mungkin memang harus lebih fleksibel tentang target tadi ya, karena yang tadi fokus pada kebutuhan psikologis dasar gitu. Yang penting anak-anak itu mengerti esensinya, misalnya kayak gitu ya. Itu ya memang harus ada modifikasi-modifikasi karena kan mereka di lingkungan yang berbeda-beda. Tapi juga jangan sampai anak-anak yang memang potensial atau keluarganya lebih disiplin tidak punya kesempatan. Jadi mungkin tetap harus ada kelonggaran dalam kurikulum itu, target minimal, target maksimalnya itu ada, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu disesuaikan. Bagaimana merancang program yang dapat memperkuat keluarga tadi, seperti tadi contohnya ya, anak-anak diberi pemantik untuk bertanya pada orang tuanya, terus, anak saya itu juga kalau disuruh gurunya, "Hari ini disuruh nonton murotal," disuruh sama ustadzah umur 3 tahun setengah itu, "Nanti aja nggak boleh, disuruh sekarang sama ustadzah," gitu ya. Jadi ustadzah itu powerful sekali sebenarnya. Bagaimana memposisikan anak yang banyak bicara, setiap apa-apa yang didengar dan dilihat pasti berkomentar, bisa jadi bahan untuk bercerita. Ya, banyak bicara ya ditanggapi aja gitu, tapi kalau dia di kelas ya kita atur, "Ya sebentar ya Mbak, kita dengar dulu dari yang lain." Nah, ya kayak gitu kan. Nah, ya pasti guru-guru pasti inilah gitu, yang penting kan tapi kalau atau nanti kalau mau cerita ustazah kasih waktu setelah kelas, misalnya kayak gitu, kan itu hal-hal yang bisa dilakukan. Hal rutin yang kita biasakan pada anak, apakah perlu ada waktu berhenti sejenak? Contohnya kita fit call pada anak sepekan 2 kali. Beberapa anak kurang semangat, Bu Guru sudah berusaha inovasi. Ya sih, memang kalau 2 kali sepekan gitu-gitu tuh memang ini ya, apa, sulit karena kan membentuk kebiasaan. Memang seharusnya itu interaksi kita itu tiap hari gitu. Jadi, di tempat saya ada TAUT itu ya memang kita udah set up jam 45 menit setiap hari kita ketemu gitu. Jadi anak-anak tuh udah tahu jam 9 gitu, kelas Hakimah mau ada ini anak saya namanya Hakimah, "Hakimah ada kelas sudah mau jam 9 gitu, itu dia udah siap siap gitu. Karena memang itu udah rutin, tapi kalau ter apa, ter kalau cuma 2 kali sepekan kan anak-anak rutinitasnya nggak terbentuk gitu. Memang memang lebih sulit gitu. Jadi 45 menit itu dia, guru saya minta untuk memadatkan. Jadi di situ ada belajar baca, belajar ngafalin, cerita, dongeng, semuanya itu sedikit-sedikit tapi semuanya diberikan dalam 45 menit itu gitu ya. Dan itu bisa berjalan sih gitu setiap hari. Eee, terus kemudian nanti, mereka diberi lewat WA, diberi aktivitas ya, yang mungkin bisa sebelum tidur dan sebagainya, kayak gitu kayak gitu. Eee, pertanyaan yang sekarang kita lihat dan rasakan sebagai guru beberapa wali yang diam, sehingga kita kurang tahu apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan sebagai guru, karena kemudian diikuti dengan kurang merespon apa yang disampaikan guru. Ya mungkin itu tadi, wali yang diam itu mungkin ya stres juga atau banyak masalah juga gitu ya mungkin, memang, ya ya kita mungkin meningkatkan intensitas komunikasi ya mungkin kalau kalau seperti, di tempat saya ini apa, setiap hari mereka ketemu di Zoom itu ya intensitas komunikasi dengan anak-anak itu juga ini sih bagus gitu ya dan orang tua juga responnya bagus gitu. Jadi ya ya mungkin itu perlu didiskusikan lah sesuai dengan kondisi yang di situ seperti apa gitu. Gitu sih, Bu Tari. Baik ya, sudah selesai tuh ya pertanyaannya Bu Sudah Diana. habis Ya, waktunya. jadi mungkin beberapa poin yang saya ulang tadi ya bahwa jangan menganggap orang lain itu tidak semangat misalnya atau negatif gitu ya Bu Diana yang apa yang kadang membuat kita itu tidak semangat Betul ya betul, karena ya. Mmm, seperti itu membangun itu gitu ya. Mungkin kita juga harus berteman dengan orang-orang yang semangat gitu Bu Diana. betul, kalau kita tidak yakin
Kalau kita tidak mampu meyakinkan diri kita sendiri, kita nggak akan mampu meyakinkan orang lain. Nah, itu. Oke, kembali ke kita dan ini ada 2 pertanyaan di luar itu, apakah bisa dijawab Bu Monggo, Diana? silakan ya, gimana? Ini dari TPA dan KP. Ya. Ini menanyakan tentang anaknya yang sudah aktif bersosialisasi Bu Diana ke tempat tetangga, tetapi justru anak ini mempunyai kebiasaan yang kurang baik, kemudian suka ngajari anaknya beliau itu untuk tidak sayang sama adiknya, kemudian juga tidak patuh sama perintah ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu anak umur 6 tahun tapi sering berbohong. Padahal kita sering mengajarinya untuk jujur. Apakah itu memang masanya, Bu Diana? Ada 2 pertanyaan itu nih, Bu Diana. Umur berapa tadi, Mbak Bu? 6 tahun, Bu. Oh Iya. Ya, itu anak kita bukan yang 6 tahun tadi? Oh, tidak disebutkan. Oh ya. Mungkin dianggap anak kita saja, Bu Diana. Anaknya sendiri gitu ya mungkin ya maksudnya. Jadi kalau anak-anak itu memang rawan, bukan rawan tapi memang ada masa namanya imajinasi yang kadang dia tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan ini fakta kayak gitu ya. Cuman kalau usia 6 tahun sih seharusnya udah bisa. Karena itu kan udah bisa masuk SD gitu ya. Jadi ya di ini gitu. Artinya anak berbohong itu ya sebenarnya kan motifnya biasanya karena ingin disayang, karena ingin menghindari hukuman, karena apa, ingin dianggap ya baik, karena mungkin kasih sayangnya bersyarat gitu. Orang yang menyayangi itu bersyarat ya sehingga mungkin nanti kalau aku tahu begini nanti aku dianggap nggak baik. Anak-anak cerdas malah justru sudah tahu gitu ya, mesti dia pengennya jawaban seperti ini. Ibuku nggak suka kalau aku begini, responnya begini gitu ya. Jadi memang itu tadi syaratnya memang kita punya mencintai tanpa syarat itu artinya cinta kita itu tidak beda antara anak ini, berprestasi apa tidak, ini atau tidak, itu hal lain lagi gitu ya, mendorong dia prestasi itu tidak berkaitan dengan pelukan kita tetap sama, meskipun anak itu begini dan begitu, kayak gitu ya. Jadi, perilakunya dan anaknya itu beda gitu. Jadi kan kalau misalnya dia begini begitu itu kan perilakunya, tapi anaknya sendiri itu harus tetap merasa kita sayangi dan merasa berharga gitu. Yang pertanyaan pertama tadi, apa ya Bu ya yang sebelum yang bohong-bohong itu? Bergaul dengan tetangga, Bu Diana. Oh Tapi ya, bergaul dengan tetangga ya. Ya memang itu sih, setiap hari itu kalau anak-anak bergaul dengan tetangga misalnya itu ya, kita harus dengarkan apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat gitu ya. Karena kita kesempatannya untuk mengoreksi apa yang dia pikirkan, dia persepsikan tuh ya dengan mendengarkan apa yang dia pahami. Kadang-kadang kan dia karena nggak paham, dikiranya itu benar, dikiranya ini. Nah, dialog intensif dengan orang tua, dialog bermakna dengan orang tua itu memang kuncinya gitu. Gitu sih. ya, alhamdulillah. Jadi bukan kemudian menghentikan tidak boleh bergaul gitu ya Bu Diana, tapi kita Iya, berkesempatan untuk memberitahu, kemudian meluruskan gitu. iya betul gitu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang lain lagi. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khairan katsira Bu Diana, ilmu yang sangat bermanfaat, yang membawa kesadaran awareness kita, para guru Araihan untuk selanjutnya seperti apa gitu ya. Tadi mungkin salah satunya adalah membentuk rutinitas gitu ya, rutinitas anak yang baik, kemudian memperhatikan kebutuhan dasar mereka gitu. Kemudian mungkin bagi guru sendiri ya, menjaga semangat gitu ya. Menjaga semangat, menjaga pikiran positif gitu ya, Bu Diana. Kalau di antara kita mungkin kadang terlontar yang banyak yang negatif, mungkin itu juga berpengaruh ya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi Betul. Apa yang kita pikirkan rasa. sangat
mempengaruhi apa yang kita rasakan. Gitu. Baik, alhamdulillah, semoga kedepannya ya positif gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, materi pada kesempatan pagi hari ini sudah kita simak bersama. Semoga membawa sesuatu semangat yang lebih baik lagi, kemudian membawa kita untuk bisa mengimplementasikan ke pembelajaran sehari-hari. Saya ucapkan kembali terima kasih ya Bu Diana atas wawasannya, pencerahannya gitu kepada kami semua. Baik Bapak Ibu, semua peserta pelatihan, saya cukupkan dari kami, saya dan Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu, mohon maaf atas semua Terima kasih Bu Diana waktunya. Selamat mengajar lagi.